Pemirsa, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB hadir langsung dalam sidang lanjutan dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Sidang ini merupakan sidang perdana usai Lukas NMB menjalani pembantaran penahanan. Selengkapnya kita bergabung dengan Lis Pratiwi dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Lis, bagaimana kondisi Lukas NMB saat hadir di persidangan lanjutan hari ini? Eva, sidang perdana usai pembantaran penahanan terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB hari ini dilakukan. Sidang tadi dimulai pada pukul 10.55 waktu Indonesia Barat dan hanya berjalan sekitar 20 menit. Agenda sidang pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan kondisi kesehatan Lukas NMB usai pembantaran penahanan di RSPAD Gatot Subroto. Tadi dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa pembantaran penahanan ini sudah dilakukan sejak tanggal 26 Juni hingga 9 Juli. Dan pada tanggal 7 Juli 2023, dokter menyatakan bahwa kondisi Lukas sudah membaik sehingga dapat dilakukan rawat jalan. Meski demikian, dari keterangan kuasa hukum bahwa Lukas ini masih sakit dan masih membutuhkan rawat jalan meskipun tidak harus dirawat di rumah sakit. Tadi pada saat hadir di persidangan juga tampak Lukas NMB memasuki ruang sidang dengan cukup kesulitan. Ia berjalan dengan sangat pelan karena masih ada pembengkakan pada kakinya. Sebelumnya Lukas memang dilaporkan memiliki sejumlah penyakit, diantaranya adalah kondisi ginjal yang kronis yakni stadium 5, kemudian juga pernah 4 kali mengalami stroke, hepatitis, serta juga mengalami pembengkakan pada kakinya. Dan sementara itu saat ini Lukas masih menjalani rawat jalan dan sebelum persidangan tadi juga sudah menjalani pemeriksaan oleh dokter di KPK. Namun dari kuasa hukum Lukas NMB ini memprotes apabila persidangan hanya berdasarkan keterangan dari dokter KPK. Menurut kuasa hukum seharusnya untuk melihat kondisi Lukas NMB ini harus berdasarkan resumedi, salah satunya yang nantinya akan dikeluarkan dari RSPAD Gatot Subroto karena Lukas sendiri memiliki sejumlah penyakit berat serta sempat menjalani pemeriksaan yang cukup lama di RSPAD Gatot Subroto. Eva. Lis, lalu apa agenda sidang berikutnya? Ya Eva, usai sidang berakhir pada hari ini, maka agenda sidang akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya tanggal 17 Juli 2023. Tadi Majelis Hakim menjelaskan bahwa seharusnya hari ini ada mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Namun JPU KPK menyatakan mereka tidak siap untuk menghadirkan saksi pada hari ini sehingga akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Nantinya untuk persidangan mendengar keterangan saksi akan dilakukan 2 kali dalam 1 minggu, yakni pada hari Senin dan juga hari Kamis yang dimulai pada pekan depan. Menurut keterangan dari JPU KPK bahwa sejauh ini sudah ada 44 saksi yang berada atau diperiksa dalam BAP, namun nantinya tidak seluruh saksi ini akan dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini. Nanti pihak pengadilan sendiri akan mendengarkan keterangan dari sejumlah saksi, maksimal 5 orang saksi untuk 1 kali persidangan, sehingga pekan depan ada 10 orang saksi dan nanti akan terlihat seperti apa mekanisme dari persidangan itu sendiri, barulah dapat ditentukan berapa jumlah saksi yang nantinya akan dihadirkan. Apakah keterangan saksi ini sudah cukup atau masih membutuhkan tambahan dari saksi lainnya sesuai daftar yang sudah di BAP sebelumnya oleh pihak KPK. Dan tidak hanya itu, tidak hanya memprotes terkait dengan keterangan dari dokter KPK yang membutuhkan tambahan dari resumedis RSPAD Gatot Subroto, namun pihak kuasa hukum dari Lukas NMB tadi juga memprotes terkait dengan waktu kunjungan terhadap Lukas NMB di rutan KPK yang hanya diberikan 2 jam selama 1 minggu. Menurut keterangan kuasa hukum Oce Kaligis bahwa waktu ini tentunya sangat kurang untuk mendalami ataupun mendiskusikan perkara bersama dengan kliennya. Namun majelis hakim mengatakan hakim tidak bisa mengubah ketentuan tersebut karena mengikuti SOP dari rutan setempat, dalam hal ini mengikuti standar dari rutan KPK, yakni memang hanya memberikan waktu 2 jam untuk kunjungan kuasa hukum. Namun meski demikian tentunya dari majelis hakim sendiri ini masih tetap memberikan kesempatan kepada kuasa hukum untuk mengunjungi tetap sesuai dengan aturan dari KPK itu sendiri. Demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Lis Pratiwi untuk informasi Anda.